Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-17 Safar 1442 Hijriah, 4 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-25 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon ثم إلى حضرة جميع المصنفين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرمي وشارخه الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نبوي الجاوي ثم إلى حضرة شيخي ومربي روحي الحاج ميمون الزبير وشيخي ومربي روحي الحاج جنيد أنس والشيخ الحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun al-mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin. Kita akan melanjutkan pasal tentang cara mensucikan najis. Di pasal sebelumnya, pasal yang menjelaskan tentang macam-macamnya najis ataupun kategori najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Lalu di pasal kali ini adalah cara mensucikannya.
Faslun utawi kiku fasal al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku tathuru bisa dadi suci opo mughalladzah. Iku tathuru bisa dadi suci opo mughalladzah. Bisa dadi suci bisa ba'i ghasalatin kelawan pitu piro-piro basuhan. Bisa ba'i ghasalatin kelawan pitu piro-piro basuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ngilangaken kahanane mughalladzah. Ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ngilangaken kahanane mughalladzah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku tathuru bisa dadi suci opo mughalladzah bisa ba'i ghasalatin kelawan pitu piro-piro basuhan ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ngilangaken kahanane mughalladzah. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'u ghasalatin. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'i ghasalatin iku biturabin dicampur kelawan debu. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'u ghasalatin iku biturabin dicampur kelawan debu. Najis mughalladzah seperti najisnya anjing, babi, dan peranakan di antara keduanya, baik antara peranakan hasil hubungan anjing dengan anjing, anjing dengan babi, babi dengan anjing, ataupun anjing dengan hewan lain, babi dengan hewan lain, selama bukan berwujud manusia, maka itu dinamakan najis mughalladzah. Cara mensucikannya adalah bisa ba'i ghasalatin ba'da izalati ainiha. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh sampai hitungan minimal 7 kali. Sampai hitungan minimal 7 kali. Lah, minimal 7 kali itu tentu ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat, ya, menghilangkan zat najis tersebut. Artinya, kalau najisnya masih ada, misalkan ada orang dijilat anjing, masih ada bekas jilatannya, ya, bekas jilatannya, misalkan di sini bisa masih kelihatan basah-basahnya, maka basuhan 7 kali itu kalau bekas jilatannya sudah hilang. Tapi kalau bekas jilatan anjing tadi itu masih ada, maka tidak bisa masuk bilangan yang 7 kali tadi. Misalkan jilatannya masih ada, kemudian orang basuh 7 kali, termasuk juga untuk menghilangkan zatnya tadi, untuk menghilangkan bentuk-bentuk jilatannya tadi, itu tidak cukup.
Artinya 7 kali setelah bekas jilatannya hilang. Lah 7 kali basuhan menghilangkan najis mughalladhah itu harus salah satu di antaranya basuhan tersebut harus ada satu basuhan yang airnya bercampur dengan debu. Sekali lagi, ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Najis mughalladhah akan menjadi suci, atau cara mensucikan najis mughalladhah adalah pertama hilangkan terlebih dulu najisnya. Setelah hilang, baru kemudian membasuh, tentu membasuh dengan air. Membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satu di antara 7 basuhan tadi harus airnya tercampur dengan debu. Boleh air yang bercampur dengan debu tadi di awal basuhan, pertama kali basuh pakai basuhan yang sudah ada, pakai air yang sudah tercampur dengan debu. Boleh di hitungan yang kedua, boleh pula di hitungan yang terakhir. Yang penting salah satu basuhannya harus tercampur airnya campuran debu. Nah, ada 3 kaifiyah, 3 cara dalam masalah campuran debu tadi. Bisa misalkan permulaan airnya memang sudah dicampur, air, kemudian debu dicampur, diudak-udak sudah campuran debu, kemudian diguyurkan, boleh. Boleh pula debunya ditaburkan di bekas jilatan tadi, kemudian dibasuhin air, diguyurin air, boleh. Kaifiyah yang kedua. Sekali lagi, kaifiyah yang kedua bisa debunya ditaruh di bekas jilatan anjing tadi, lalu kemudian diguyurkan air. Bisa pula air dulu kemudian dicampur debu. Jadi ada 3 kaifiyah. Nah, dalam hal satu basuhan yang harus tercampur dengan debu airnya, itu dengan 3 kaifiyah tadi. Saya ulangi, bisa dengan ya memang sebelum diguyurkan airnya sudah dicampur dengan debu terlebih dahulu, dicampur kemudian baru diguyurin. Bisa pula dengan debu ditaruh di ainun najasah lalu diguyurin air. Boleh. Boleh pula air guyurin kemudian campurin debu. Boleh 3 kali basuhan. Dan yang paling dianjurkan oleh para ulama adalah air yang sebelum diguyurkan sudah dicampur debu terlebih dahulu. Jadi cara menghilangkan najis mughalladhah. Lah perlu ditegaskan bahwa membasuh dengan 7 kali basuhan yang salah satunya tercampur dengan debu adalah manakala tadi misalkan badan kita atau pakaian kita, ya bisa contohnya tadi kalau saya contohkan tadi di tangan, termasuk juga bisa misalkan di pakaian ya tentu dengan terserah cara pensuciannya, yang penting dengan 7 kali basuhan, dengan salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah, yang perlu ditegaskan, seseorang terkena najis mughalladhah itu manakala ada persentuhan dengan anjing, saya contohkan anjing saja,
baik dijilat ataupun misalkan kita memegang anjing yang basah. Anjing basah, dia misalkan basah, lalu kita pegang atau kesentuh anjingnya basah, atau anjingnya kering tapi kitanya yang basah, tangan kitanya yang basah. Itu yang menjadikan kita terkena najis mughalladhah. Tetapi kalau kedua-duanya kering, anjingnya kering, bulu anjingnya kering, lalu tangan kitanya juga kering, kita megang anjingnya posisinya atau keadaannya kering badannya itu, maka kita tidak terkena najis mughalladhah yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi terjadinya najis mughalladhah ataupun kita terkena najis mughalladhah itu manakala salah satunya itu basah. Apalagi dua-duanya basah. Anjingnya basah, tangan kitanya basah. Salah satunya saja sudah terkena najis mughalladhah. Semacam tadi dijilat anjing, atau anjingnya basah, kitanya kering, kita nyentuh anjing, atau anjingnya kering, tangan kitanya basah, itu yang menyebabkan najis mughalladhah. Lah, tadi juga ditegaskan bahwa, saya jelaskan pula bahwa salah satu basuhannya itu harus tercampur dengan debu. Bisa memang ada proses pencampuran dengan 3 kaifiyah tadi, 3 cara tadi, ataupun misal memang airnya air yang keruh, yang sudah mengandung debu, misalkan air banjir ataupun jenis sungai-sungai yang keruh ya, tapi bukan air yang najis, keruhnya keruh karena debu ya, lah itu sudah cukup, tidak harus lagi ada salah satu basuhan yang dicampur dengan debu. Jadi tidak harus ada proses kesengajaan kita mencampur dengan debu, bisa pula dengan memang airnya air keruh yang memang sudah bercampur dengan debu, itu bisa. Najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu, seperti itu cara mensucian najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Iku tatuhuru bisa suci opo mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Iku tatuhuru bisa suci opo mukhaffafah. Bisa suci biroshil ma'i kelawan nyiprataken banyu, memercik air. Dipercikkan alaiha ingatase mukhaffafah. Biroshil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaiha ingatase mukhaffafah. Ma'al ghalabati ing dalam sertane nglindih. Ini itu sudah dominan ya, dominan. Ma'al ghalabati serta nglindih sudah dominan. Wa izalati ainiha lan ilange, wa izalati ainiha lan ilangaken kahanane atau ilange kahanane mukhaffafah. Wa izalati ainiha lan ilange kahanane mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tatuhuru bisa suci apa mukhaffafah. Biroshil ma'i kelawan nyiprataken banyu. Nyiprataken banyu alaiha ingatase mukhaffafah. Ma'al ghalabati ing dalam serta ning lindih.
wa izalati aini halan ilange kahanane mukhaffafah. Najis mukhaffafah cara mensucikannya adalah dengan cukup memercikkan air di atasnya sekiranya air itu sudah dominan memenuhi najis tadi, dan tentu setelah zat daripada najisnya tersebut hilang. Maksudnya gini, najis mukhaffafah kemarin dijelaskan adalah najisnya ataupun air kencing. Najis mukhaffafah itu kemarin dijelaskan adalah contohnya air pipis atau urin, air kencingnya bayi laki-laki belum mencapai usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain air susu, baik air susu ibunya ataupun air susu formula. Sekali lagi, najis mukhaffafah dijelaskan bahwa contohnya adalah urin atau air kencingnya bayi laki-laki. Sekali lagi, laki-laki bukan perempuan. Bayi laki-laki usianya belum mencapai 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu. Ada perkecualian, kecuali misalkan obat dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa untuk pengobatan. Lah, ketika misalkan kita punya anak atau punya adik laki-laki belum mencapai 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun, lalu kita taruh di ubin ataupun ya di perlak, tiba-tiba dia pipis, maka air pipisnya atau urinnya itu dinamakan najis mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup ringan, makanya dikatakan mukhaffafah, itu diringankan. Cara mensucikannya itu cukup ringan. Air pipisnya dilap saja, ambil kain ataupun tisu lah, tisu dibersihin, dikeringin. Setelah kering, kita ambil air, percikkan aja. Sekiranya air itu sudah dominan memenuhi bekas najis tadi, maka itu sudah suci. Tidak harus airnya mengalir. Pakaian kita misalkan, kita gendong bayi, pipis sekitar wadah, pipis di sini misalkan. Lah, kita keringin dulu. Izalati ainah, kita keringkan. Setelah kita keringkan, ambil saja air. Ya, ambil gayung air. Airnya itu cukup percik, percik. Sekiranya air itu sudah dominan memenuhi najis tadi, yang terkena najis tadi, itu sudah cukup suci, dianggap suci. Tanpa harus misalkan kita guyur, pakai air diguyur, dicuci lagi, tidak harus. Kalau memang najisnya najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah. Najis yang tengah-tengah antara najis mughalladhah dengan mukhaffafah. Mughalladhah itu berat, mukhaffafah itu ringan, mutawassithah itu sedang tengah-tengah. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah iku tangqasimu, kebagi apa mutawassithah ala qismaini ing atase rong bagian. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah
iku tangqasimu kebagi opo mutawassithah ala qismaini ing atase rong bagian. Ainiyatin siji aran najis ainiyah, wa hukmiyatin lan aran najis hukmiyah. Ainiyatin siji aran najis ainiyah, wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua. Dinamakan najis ainiyah yang pertama, yang kedua dinamakan najis hukmiyah. Bagaimana? Al-ainiyatu tawi najis ainiyah. Al-ainiyatu tawi najis ainiyah iku allati najis. Al-ainiyatu tawi najis ainiyah iku allati najis. Laha kang iku tetep kaduwe allati. Laha kang iku tetep kaduwe allati launun utawi warna. Warihun lan ambu, bau, aroma, wa ta'mun lan rasa. Laha kang iku tetep kaduwe allati launun utawi warna, warihun lan ambu, bau, wa ta'mun lan rasa. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua, dinamakan yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah siapa? Najis ainiyah itu najis yang masih ada. Najis yang masih ada rupanya, masih ada rupa, warna itu maksudnya masih ada rupanya. Kemudian baunya dan rasanya, ya sekiranya dirasa, kiranya dijilat ya ada rasanya, itu maksudnya. Jadi najis yang masih ada rupa atau warna, bau dan rasa. Rupa, bau dan rasa. Dia masih kelihatan, misalkan air kencing orang dewasa atau air kencing bayi yang sudah usia 2 tahun dan 3 tahun. Nah, masih ada lembab-lembabnya, masih ada cair-cairnya. Kemudian juga masih mengeluarkan aroma, ada baunya. Kemudian andaikan dijilat itu masih ada rasanya. Itu dinamakan najis ainiyah. Ataupun kotoran binatang yang masih kelihatan, misalkan baru dilap sekali, masih ada warnanya, masih ada rupanya, masih ada baunya juga masih ada, yang kalaupun dirasa masih ada rasanya. Itu dinamakan najis ainiyah. Cara menghilangkannya, fala buddha mangka ora kena ora. Fala buddha mangka ora kena ora. Maka mau tidak mau, min izalati launiha, saking ngilangaken warnane allati atau ainiyah, min izalati launiha, saking ngilangaken warnane ainiyah, warihiha lan ambune ainiyah, wa ta'miha lan rasane ainiyah. Fala buddha mangka ora kena ora, pasti ataupun harus, min izalati ainiha, saking ngilangaken warnane ainiyah, warihiha lan ambune ainiyah, wa ta'miha lan rasane ainiyah. Maka cara mensucikannya ataupun prosesnya adalah harus menghilangkan tadi. Kita ambil lap ataupun kain, hilangkan si rupanya, sekaligus supaya juga kita hilangkan baunya. Lalu andaikan dijilat, andaikan saja dirasa sudah tidak ada rasanya. Andaikan saja, nggak harus. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah. Iku allati najis.
iku allati najis la launa kang orana warna iku tetep. La launa kang orana warna iku tetep. Wala rihalan ora ana ambu iku tetep. Wala ta'malan ora ana rasa iku tetep. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah iku allati najis. La launa kang orana warna iku tetep, wala rihalan orana ambu iku tetep, wala ta'malan orana rasa iku tetep. Yakfika nyukupi ing sira, yakfi nyukupi ka ing sira opo jaryul ma'i, ngilihakan banyu, mengalirkan air. Yakfika nyukupi ka ing sira opo jaryul ma'i, ngalirakan banyu alaiha ing atase hukmiyah. Jadi bahwa saya jelaskan najis hukmiyah adalah najis yang masih ada bentuknya, masih ada rupanya atau warnanya, masih ada baunya, dan masih ada rasanya. Maka dihilangkan warnanya, baunya, dan rasanya tadi kira-kira dihilangkan, dilap, kita ambil kain ataupun bagaimana caranya itu pakai tisu dan lain sebagainya. Ketika sudah hilang warna, bau dan rasanya, maka statusnya menjadi najis hukmiyah. Jadi najis mutawasito itu pertama ainiyah dan hukmiyah. Kalau masih ada warna, masih ada warna, bau dan rasa, itu namanya najis ainiyah. Dihilangkan. Setelah dihilangkan, statusnya menjadi turun, dinamakan najis hukmiyah. Kalau sudah najis hukmiyah, yang sudah tidak ada rasa, bau dan warna, maka cukup kita guyurkan air di atasnya, maka menjadi suci. Contoh misalkan di ubin, ya. Misalkan di ubin, adik kita pipis, sudah besar ya, adik umur 3 tahun misalkan, kan memungkinkan juga. Dia masih kecil kan, masih anak-anak 3 tahun, pipis, ngompol atau pipis. Nah, pipisnya kan masih ada, masih ada airnya masih ada. Pasti mengeluarkan aroma. Dan kalaupun dirasa, andaikan saja, jangan dirasa lagi. Andaikan dirasa itu masih ada rasanya. Maka air pipisnya adik kita yang umur 3 tahun tadi masih ada rupanya atau warnanya, baunya dan rasanya, ini dinamakan najis ainiyah. Kalau masih menjadi najis ainiyah, dihilangin. Kita ambil tisu ataupun kain lap, ya kain yang bersih, lap yang bersih. Tapi dilingkari dulu nih, biar nggak merata kemana-mana. Dikasih tanda dulu. Pakai kapur kah atau pakai apalah. Dilingkarin, di ubin tadi dilingkarin, digosok lah. Di tisu diambilin, ya dilap, buang. Tisu ya, misalkan tisu dibuang, terus digosok-gosok lagi lah. Kira-kira saja, kalau kita cium, sudah tidak bau nih. Air pipisnya sudah hilang, kita cium sudah nggak bau. Andaikan kita jilat, andaikan saja, itu sudah tidak ada rasanya. Maka ini statusnya menjadi najis hukmiyah. Secara hukum saja najis. Airnya sudah tidak ada, zatiyahnya sudah tidak ada. Maka cara menghilangkan najis hukmiyah itu, kita ambil gayung, ambil air pakai gayung, udah kucurin aja. Kalau sudah menjadi najis hukmiyah, udah di atasnya, di atas ubin itu. Suci sudah. Kalau sudah suci ya sudah. Kalau dulu saya pernah ngaji di Kiai Junaid, ya Kiai Junaid di Anas, guru saya. Ketika menerangkan itu, diguyur sudah air di atasnya.
andaikan kita seruput airnya pun nggak apa-apa. Bahasa beliau, Allahu yarham Kiai Junaidi Anas itu menjelaskan sampai-sampai kalau sudah najis hukmiyah, kemudian sudah dikasih air, sudah diguyur air di atasnya, itu sudah suci. Kalau sudah suci, andaikan saja ini, andaikan tegel mau menghirup air kencing air bekas suci tadi nggak apa-apa, sudah suci. Baik, itu cara menghilangkan najis hukmiyah. Sekali lagi, jenis najis mutawassithah kemudian diperinci lagi, dibagi menjadi dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah kalau sudah dihilangkan zatiyahnya najis tadi, rasa dan baunya sudah tidak ada, statusnya turun menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah najis hukmiyah, tinggal diguyurkan saja air di atasnya, maka suci. Baik, rekan-rekan sahabat pondok kita, inilah pasal yang menjelaskan tentang cara mensucikan najis. Baik, Mas Ari, saya cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Mangga Mas Ari, saya persilakan ke Mas Ari, barangkali ada yang mau didiskusikan pada pertemuan malam hari ini tentang cara mensucikan najis ataupun najisnya. Terima kasih. Bagi ada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Ada pertanyaan? Ya, gimana Mas Ari? Itu mensucikan najis ya. Bagaimana jika najis itu ketelan? Apakah mulut disucikan atau bagaimana gitu? Oh gitu. Ya, kalau memang ketelan atau sengaja ditelan, ya cukup dengan berkumur-kumur lah, Ya, kecuali najis mughalladh mungkin berkumur-kumurnya 7 kali ya, harus ada. Tapi sekitar mulut ya? Iya, sekitar mulut saja. Ya kecuali memastikan, dapat memastikan bahwa ada anggota tubuh yang kena percikan air liurnya dia ya tentu itu juga harus dilakukan. Menghilangkan najis yang terkena percikan air liur dia yang makan daging babi itu misalkan. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Kayaknya cukup, Kang. Ya, Mas Ari. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.